Preview. Kembali panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan atas taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi Allah kesempatan, kesehatan dan kekuatan. I'lam anal mukallafin ma'muruna bil ma'rifah wa salah wa zakah wa shaum wal hajj. Ketahuilah olehmu bahwasanya sekalian mukallaf, artinya orang yang mukallaf, orang yang sudah balik, sudah dewasa, disuruh mengenal Allah. Yang pertama, kita orang mukallaf itu yang pertama mengenal Allah terlebih dahulu, ma'rifat kepada Allah. Dan yang kedua, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat. Dan yang ketiga, memberi zakat. Dan yang keempat, mengerjakan puasa. Dan yang kelima, mengerjakan haji. Bermula yang lima inilah rukun Islam. Yang lima perkara inilah yang dinamakan rukun Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam alal hamsin, sahadatu an la ilaha illallah, wa aqimus shalah, wa atuz zakah, wa shaum ramadan, wa hadzal baiti man istata'a ilaihi sabila. Didirikan Islam itu atas lima perkara. Yang pertama, mengucapkan syahadat atau mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keduanya, wa iqamus shalah. Jadi kalau kita sudah mukallaf, artinya sudah balik, sudah dewasa, maka kita wajib yang pertama kita makrifat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadun abduhu rasuluh, wa iqamus shalah. Yang keduanya mengerjakan salat. Yang ketiganya mengeluarkan zakat. Yang keempatnya shaum ramadan. Yang kelimanya hadzal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi pada pokok bahasan kita pada malam ini mengenai syahadat. Nah, kita awali dengan syahadat. Kalimat syahadat itu yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, Bu, Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimahnya itu, hurufnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di dalam kitab ini diterangkan sebanyak 24 huruf. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi hurufnya itu sebanyak 24 huruf. La 1, ila, alif 1, lam 1, ha 1. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi hurufnya itu sebanyak 24 huruf kalau kita hitung. Jadi faedah kalau kita membaca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang 24 huruf tadi, Bu, kita membacanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang mewujud yang wajib disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu kita akui, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita membacanya, kata ulama, dengan ikhlas yang 24 huruf tadi. Yang pertama faedahnya, nah faedahnya daripada itu katanya kita ini, nah faedah 24 huruf karena bahwasanya malam dan siang itu 24 saat, dan tiap saat itu yaitu menutupi akan dia dosa tiap-tiap satu saat. Artinya, Bu, kalau kita membaca ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang 24 hurufnya, maka diartikan di sini kata ulama ini mengatakan bahwa setiap siang dan malam itu kita 24 jam tuh, 24 saat. Jadi kalau kita membaca ikhlas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, bola, maka akan menutupi satu hurufnya itu 1 jam dosa kita. Jadi 24 huruf, 24 jam satu hari satu malam kita ikhlas mengucapkan itu, maka Allah akan tutupi dosa kita sebanyak 24 jam itu dengan 24 kalimat huruf daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ikhlas mengucapkan
kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah Allah akan tutupi dosa kita siang dan malam insyaallah. Tuh, keutamaan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat itu 7 kalimatnya, tadi 24 hurufnya. Sekarang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimatnya itu ada 7. Beda dengan huruf dan kalimat. Kalimatnya la 1 itu, ilaha 1, 2 ada kan? Illa 2, Allah 4, ada kan? Muhammad 5, Rasul 6, kemudian Allah 7. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi kalimatnya sebanyak 7 kalimat. Faedah dari kegunaan kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, maka dengan ikhlas kita membaca, maka kata para ulama tadi, maka akan menutupi daripada 7 pintu dosa insyaallah. Nah, pintu dosa itu di mana aja? Nah, yang banyak dosa atau selalu kita lah. Pertama, Allah akan tutupi 7 pintu maksiat, pintu dosa kita. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ikhlas karena Allah, dengan 7 kalimat tadi akan menutupi 7 pintu maksiat, 7 pintu dosa. Pertama, daripada 2 tangan kamu. Nah, ingatkan, insya Allah Allah akan tutupi dari dosa tangan kita. Tangan kita ini tukang dosa, tukang maksiat. Nah, ambil duhurang, tukang korupsi, tukang apa-apa, ini tangannya berdiri. Nah, Allah akan tutupi kalau kita ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang 7 tadi. 7 kalimat tadi. Yang pertama adalah pintu dosa tadi, salah satunya adalah tangan ini tempat pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa itu. Tuh, yang pertama Allah akan tutupi insyaallah. Dan yang kedua Allah akan tutupi daripada 2 mata kamu, 2 mata kita ini, dosa mata ini Allah akan tutupi 2 pintu tempat-tempat dosa, tempat-tempat jalan maksiat, tempat-tempat kesalahan kita. Yang pertama tangan, kemudian kedua mata kita, itu tempat maksiat, mata melihat yang ada hak kita. Tempat dosa ini mata nih. Allah akan tutupi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi dengan ikhlas. Kemudian pintu yang ketiga, pintu dosa itu daripada 2 kaki kamu, 2 kaki kita nih. Nah, ini pintu-pintu dosa nih. Karena melangkah ke tempat maksiat, tempat dosa, insya Allah kalau kita ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi setiap hari, maka Allah akan tutupi pintu dosa daripada kaki kita. Nah, kedua kaki kita nih melangkah ke tempat maksiat, ke tempat dosa, Allah akan tutupi. Dan yang keempat, Allah akan tutupi dengan kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi dengan ikhlas, maka Allah akan tutupi yang keempatnya daripada tempat dosa, tempat maksiat, yaitu daripada tempat maksiat lidah kita, Allah akan tutupi. Nah, lidah ini banyak pandiri kata karuan, menyambut orang misalnya, menggibah, macam-macam. Ke tempat dosa, insya Allah kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ikhlas, maka Allah akan tutupi. Mudah-mudahan lidah kita tidak berbuat maksiat lagi, insya Allah. Mudah-mudahan lidah kita senantiasa diarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berzikir, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, senantiasa membaca Al-Quran dan mengatakan perkataan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, insya Allah mudah-mudahan Allah akan tutupi, karena lidah ini adalah salah satu pintu tempat maksiat. Allah akan tutupi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, dengan 7 kalimat tadi. Dan yang kelima, Allah akan tutupi daripada perut kamu. Nah, di perut ini tempat dosa juga nih. Nah, Allah akan tutupi. Kita terpelihara dari makan yang haram, terpelihara dari makan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah pelihara perut kita, Allah jaga perut dari yang Allah tidak ridho, insya Allah. Kalau kita ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang terakhirnya, dan yang keenam, Allah akan tutupi daripada 2 telinga kamu. Nah, telinga kita nih, nah Allah tutupi, kada lagi mendengar orang yang menyambat kada karuan, Allah tutupi, insya Allah.
Mudahan telinga kita ini Allah jadikan telinga yang penuh berkah, mendengar bunyi baca Al-Quran, membaca orang berzikir, orang bersalawat, senantiasa suka mendengar bacaan-bacaan itu. Ada telinga kalau menyambut empat mendorong telinga dia, empat mendorong telinga. Orang dia empat yang mengibah, yang sama menyuruh orang nanti awak empat yang mengibah mendengarkan telinga. Dan insyaallah mun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ikhlas karena Allah, maka Allah akan tutupi jalan pintu maksiat, pintu dosa telinga kita ini ditutup ya Allah. Nah, Allah jadikan telinga kita ini mendengar yang baik-baik yang Allah ridai ya insyaallah. Karena ini akan dibertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala telinga kita ini kemana mendengar apa yang didengar. Dan yang ketujuh, maka Allah akan tutupi daripada farjimu, artinya daripada kejahatan kelamin kita, mudah-mudahan Allah akan tutupi. Nah, sedikit lagi Bu, jadi dengan ikhlas kita membaca dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi Bu, kalau kita ikhlas mengucapkan itu yang 7 kalimat tadi itu menunjukkan isyarat kepada 7 kalimat itu kepada 7 pintu neraka jahanam dan terkunci. Nah, tertutup sekalian pintu neraka yang 7 daripada orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat. Insya Allah orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi bola, maka dengan 7 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Insya Allah Ibu, maka Allah akan tutup untuk orang itu daripada 7 pintu neraka. Nah, kita akan masuk neraka insya Allah dengan ikhlas membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan 7 kalimat tadi. Insya Allah Allah akan kunci pintu neraka untuk orang itu. Nah, maka artinya maka orang itu insya Allah akan terbebas tidak masuk ke dalam api neraka. Adapun barang yang mengatakan 2 kalimat syahadat itu dengan yang 7 kalimat itu, maka tutup Allah akan 1 pintu neraka jahanam dengan karena Allah Ta'ala. Nah, insya Allah Bu, jadi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah kunci untuknya daripada pintu neraka dan Allah akan bukakan untuknya 7 daripada pintu surga insya Allah, mudah-mudahan. Nah Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah hidayah dan petunjuknya untuk senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita tasdikkan, kita benarkan kalimat tadi, artinya kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi dari yang membatalkan syahadah. Karena ada yang membatalkan syahadah di sini kita dikatakan. Salah satu yang membatalkan syahadah artinya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan batal syahadat kita. Ingatkan. Artinya menyebutkan Allah. Nah, kita aja kada pun diduakan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Meminta selain daripada Allah. Nah, artinya itu mudah-mudahan kita jaga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Syahadat kita gigit yang di geraham kita amalkan, kemudian kita ketahui, kita ikrarkan, kemudian kita amalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tempat kita meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala, tempat kita memohon pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu itu adalah utusan Allah, sebenarnya utusan Allah. Mudah-mudahan dengan kalimat ini kita pegang dengan sesungguhnya, kita ikhlas mengamalkan, kemudian kita benarkan apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah Allah akan bukakan untuk kita 7 pintu surga dan Allah akan kunci untuk kita daripada masuk ke dalam api neraka insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini saja yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami dan kita semuanya, mudah-mudahan dalam mengarungi kehidupan yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita semuanya nanti mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi
Pada kesempatan ini kami mohon maaf seandainya ada khilaf dan salah dalam ucapan dan kata-kata kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kebenaran itu hanya datang dari Allah. Seandainya ada khilafan dan kesalahan itu karena bodoh dengan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala